keluarga Ahmad ya. Susan Ahmad yang baru. Kita lihat progres rumah barunya yang keren sekali ini. Tapi kemarin kan ya itu sakit gitu. Kamu bilang bukan karena keseringan syuting. Bukan. Dia nggak paling nggak suka nyuruh. Karena aku tahu banget Mbak Gigi itu. Kenapa adek itu suka dibawa. Kayak Rafathar juga sama. Karena Mbak Gigi itu di rumah nggak ada saudara gitu. Jadi itu Mbak Gigi itu aku tahu nggak mau ninggalin anaknya sama suster pun itu gitu. Nggak mau ninggalin anaknya. Jadi selalu dibawa nih. Suka dibawa kemana tuh suka dibawa gitu. Jadi, harus ada kayak Tante Ami, Tante Rita itu baru mau ninggalin di rumah gitu. Oh kalau ada keluarga baru. Harus ada keluarga. Jadi karena dibawa-bawa jadi kena kamera deh ke shoot ya. Iya kena kamera kan semuanya sekarang shoot, makanya kadang-kadang kalau misalnya aku lagi live di sosial media aku gitu, ini Cipung bilangnya digini gini kan, sebenarnya enggak, kalian kan yang pengen ini Cipung terus, Cipungnya kan sebenarnya enggak gitu kan, yang pengen foto sama Cipung pengen lihat begitu, jadi dari kalian sendiri yang gitu-gitu aku suka begitu. Teman-teman kamu suka protektif juga nggak? Jangan divideoin Cipung lagi begini gitu. Iya aku suka begitu kalau misalnya lagi ini suka dipaksa, ya aku foto sama Cipung nggak, maaf belum bisa. Kayak gitu aja. Kalau ini pasti lebih galak. Ngomongnya gimana kalau kamu? Kalau aku mah ngomong aja sendiri sama anaknya. Kadang-kadang Cipung tuh sekarang udah bisa ngomong, jadi kayak udah bisa nolak juga. Oh serius? Nono, katanya. Nono katanya. Oh iya, pinter banget sih. Katanya. Oke lanjut ya kan, fitnah atau fakta. Di usia 30 ya Sensen, kamu membuat pesta ulang tahun yang mewah. Masya Allah. Mewah ini sebagai pembuktian ya kepada orang-orang yang dulu pernah membuli kamu. Sekarang kamu sukses fitnah atau fakta. Masya Allah tuh ya ampun, nggak masuk angin itu Sen. Itu loh, ada kursi, itu kayak terinspirasi aku ya kursinya ya. Kursi betul banget. Apa sih artinya usia 30 tahun buat kamu Sen? Kayak ngerasa kayak reward aja buat diri sendiri gitu. Kan di usia 30 ini sampai usia 30 ini kayak ya ngerasa bangga dengan hasil yang apa kita dapat gitu. Terus makanya kenapa aku pengennya yang orang-orang tersayang di atas aku kayak Om Mary, ada Ayu, ada Maria, ada Mail, ada Bibi Noni juga di sini gitu. Jadi ini orang-orang lama semua yang tahu perjalanan kisah hidup aku gitu. Apa sih kalau kamu inget-inget lagi zaman dulu tuh sempat nggak kamu tuh ngerasa kayak aduh aku kemana sih hidupku nih depannya, ada nggak momen itu? Ada sebenarnya gitu, kayak momen sebenarnya masih nggak percaya gitu sampai bisa jadi sekarang tuh gitu, karena berkat bantuan beliau juga, terus almarhum Olga Saputra juga gitu, kayak ya banyak orang-orang yang sayang sama aku gitu. Karena kan emang Sensen masuk ke Raffi itu aku yang minta. Tadi kandidatnya ada 3 orang, cewek 2 sama Sensen. Aku lihat dulu Sensen itu begadangnya ini apa kuat gitu. Sementara kalau cewek kan jam 12 malam udah gini. Sementara bosku kan dari pagi sampai pagi muter dulu kan. Itu gara-gara saya asam urat, saya minta ganti orang, bos langsung bilang, ya udah Mer, kamu cari orang, oke kata kamu, gajinya langsung deal-dealan sama aku ya. Jadi kata aku oke Sensen, masuklah ke bos. Bos kamu nggak pernah tidur tuh? Apa makannya sih? Sama aku juga begitu, kadang aku lebih parah dari kita bertanya bos. juga, dia kadang lebih parah. Cuman bos aku tuh memang tipikalnya orang yang nggak bisa diem, yang nggak bisa istirahat, yang nggak bisa tenang gitu. Jadi meski dikasih libur kerjaannya pun dia masih ngebek-ngebek di kantor, ngulek di. Iya sukses sekarang itu kita lihat karena memang dia kerja kerasnya juga luar biasa gitu ya. Gitu ya. Oke, Sensen, kalau dia sih udah pernah dengar ceritanya. Kalau kamu momen-momen di mana dulu yang paling susah banget gitu yang kamu ingat-ingat pada saat udah mencapai kesuksesan sekarang tuh apa sih? Ini jadi tonggak kamu gitu. Zaman aku susah, mungkin dulu kan jadi kayak aku tuh ikut sama ibu tuh kayak ya udah aku jualan, benar-benar ikut jualan sama ibu gitu. Jadi kayak aku ngerasain gimana caranya nyari uang gitu. Makanya ketika aku umur 17 tahun, aku bagaimana caranya aku harus keluar dari rumah gitu. Gimana caranya aku harus balas budi sama orang tua gitu. Sekarang udah bisa apa? Alhamdulillah udah bisa. Ya kemarin umroh bareng, kayak ya udah apapun yang orang tua pengen ya udah. Alhamdulillah bisa dipenuhi. Oke, sekarang kita tanya. Pernah nggak pernah nih kalian berdua ya terlibat pinjol? Belum pernah. Tapi kalau utang ke bank ya. Sekarang nih masih ada utang ke bank. Cicilan-cicilan ya. Alhamdulillah aku nggak ada. Tapi bank lah ya. Oke. Pernah nggak pernah berniat resign? Enggak. Untuk saat ini enggak. Kemarin pernah sempat. Pernah waktu itu udah sempat. Itu bukan konten, itu emang pernah sempat main pulang kampung. Soalnya aku udah pas ke 4 bulan di kampung, gaji kok terus.
Aku telepon, bos, ini kok gajiku masih ke sini terus. Akhirnya bos nelpon, udah Mer, kamu kan udah lama ikut aku katanya. Aku juga nggak mau ngelepas kamu begitu aja. Saya kasih jarak kamu 1 tahun. Saya gaji terus, kalau 1 tahun kamu nggak balik lagi berarti kita emang udah bukan. Wih, luar biasa Gitu, ya, kata bos. disayang banget ya, udah cocok Alhamdulillah, soalnya. iya. Pernah nggak pernah kamu pakai barang bos tanpa izin? Nggak pernah. Nggak pernah. Pernah nggak pernah diutangin karyawan lain? Pernah kayaknya. Oke, baiklah. Berikut ini ada konten kreator asal Jepang, ada Kenji Sato ya. Oh, ini fasih bahasa Indonesia dan dia konten-kontennya yang lagi ramai juga adalah ketika dia mencobai masakan Jepang yang ada di Indonesia. Dia coba sushi-sushi yang ada di Indonesia. Seperti apa profilnya, kita lihat yang berikut ini. Kenji Sato, konten kreator asal Jepang kelahiran 1997 yang memiliki akun sosial media bernama Ken Campur yang artinya dirinya memiliki ketertarikan campur dari berbagai budaya ini viral karena membuat konten review makanan di Indonesia, salah satunya sushi yang sudah ditonton lebih dari 13 juta kali. Pria yang sudah mencoba berbagai makanan seperti kue pukis, ayam geprek, dan tahu gejrot ini fasih berbahasa Indonesia setelah belajar secara otodidak selama 2 tahun dan saat ini sedang berkuliah di Universitas Indonesia selama 10 bulan dengan program non-degree BIPA atau program pembelajaran bahasa Indonesia sejak Agustus lalu. Pria yang sempat culture shock saat tinggal di Indonesia ini mengaku tertarik belajar bahasa Indonesia karena memiliki berbagai suku dan budaya. Benarkah Ken belajar bahasa Indonesia agar bisa membangun karir di Indonesia? Dan benarkah Ken ingin menikah dengan orang Indonesia? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Sato Kenji. Halo. Konnichiwa. Konnichiwa. Kenji-san. 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 Ken aja. Oh, Ken. Ken aja, oke. Dia sosial medianya namanya Ken Campur. Ken Campur. Ken Campur. Kenapa Dia campur? ngomongnya Ken Campur. Aku orang Tokyo, tapi pernah tinggal di Okinawa. Iya. Okinawa itu pulau yang di di antara Jepang dan Taiwan. Iya. Terus campur itu sebenarnya bahasa Okinawa juga. Artinya Artinya sama, mix. mix. Oh, makanya Oh, namanya dia. sama campur. Sama. Iya, apalagi selain campur yang sama antara bahasa Okinawa sama Indonesia. Gak ada. Enggak. Campur Oh, itu aja. doang. Cuman campur aja. Dan artikelnya, Sato Kenji ingin mendalami sejarah Indonesia lewat media sosial katanya gitu. Kamu udah 2 tahun ya di sini ya? Baru 1 bulan, Oh, 1 bulan. Tapi kamu bikin kontennya udah sejak lama. 2 tahun. Udah tau, emang konten kreator ya? Konten kreator. Oh, tapi bahasa Indonesia kok bagus? Terima kasih. Terima kasih. 1 bulan itu belajar atau sebelumnya juga belajar? Sebelum Sebelumnya? di Jepang Oh, di Jepang juga? selama 2 tahun. Semua ada. Kenapa pengen belajar bahasa Indonesia sih? Indonesia itu negara beragam, Iya. kayak banyak suku, banyak budaya, agama juga. Kalau Jepang sukunya cuma biasanya orang Jepang aja, terus bahasanya juga bahasa Jepang saja. Iya, iya. Jadi Indonesia menarik. Menarik Oh, itu. menarik. Oke, kita lihat ini ada kompilasi kontennya Ken Campur ya. Salah satunya adalah mereview makanan Indonesia sama mereview makanan Jepang yang ada di Indonesia. Gitu kata mereka. Jadi di Jepang, sushi itu nasi sama ikan. Jadi setelah makan, ada rasa ikan. Tapi ini cuma dikit. Beli tahu gejrot. Cabenya banyak banget. Waduh, itadakimasu. Pas pedas di Jepang 80.000. Enak. Wah, enak. Rendangnya enak. Gurih banget. Manis. Lumpia basah, bukan lumpia goreng. Jadi gak berminyak. Gitu banget. 9/10 Rasanya mirip harumaki di Jepang. Kota Hujan. Ya, ini dia udah keliling-keliling ya. Terus dia setiap ada fotonya juga lucu. Kalau kamu kan bawa karakter Nur ya. Kalau dia kalau setiap foto selalu jongkok ya. Kenapa? Ini lihat tuh. Ini nih Kenapa ya. di Jepang nggak ada orang jongkok ya? Ini Ada katanya banyak. dibilang Ada banyak juga jongkok juga. Ada. ada ini karakter anak hilang ya. Biasanya ya, kalau ini anak hilang. Enggak ya, tapi benar kita tanya. Emang di Jepang ada orang jongkok-jongkok kayak gitu? Selain berikut ini kita bahas jangan kemana-mana.